Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Tampan Podcast. All Body Have a Story. Ya, balik lagi sama saya Rashid Dodo. Dan kita di episode kali ini, kalau aku bilang sangat spesial. Kenapa sangat spesial? The one and only. Wah. Pemain basket center timnas Indonesia, yang sangat-sangat aku idolain. mantan Oh, mantan. Enggak bang, walaupun udah ex kan tetap aja. Ada Bang Adi Pratama. Oh, boleh dong kita tepuk tangan nih gitu. Apa kabar Bang? Sehat ya? sehat terus sih. Alhamdulillah. Ya. Jadi apa namanya yang di The Tampan karena Rosid oke lah. Makanya aku jujuran nih Bang ya, aku di IG itu kan sempat nge-DM-nya Kak Pras, nge-DM Kak Ardianus. Kemarin juga sempat nge-DM Kak Dipta. Ya, responnya mungkin belum kebaca atau gimana kan. Tapi pas nge-DM Bang Adi, ya kebetulan juga udah saling follow di Instagram kan. Tapi siapa tahu kalau misalnya Bang Adi hadir di Tamat Podcast, siapa tahu kan Kak Pras, Ardianus dan lain sebagainya bisa ngobrol kan. Dari jalur Bang Adi bisa lah sebenarnya Bang. Karena gue sering ini sih, gue lumayan sering nggak sering banget sih, cuman beberapa kali diundang. Kenapa gue mau? Karena ya mungkin ada hal yang bisa gue sharing gitu sama anak-anak basket juga, terutama anak-anak pemain basket muda gitu. Itu sih. Nah, itu juga poin-poin pentingnya juga Bang. Ini aku ada membahas tentang sharing pengalaman Abang dan lain sebagainya. Dan ada nanti di pertanyaan akhir adalah pokoknya khusus untuk pemain-pemain basket muda. Ya. Oke, boleh. Sebelum mulai Bang, aku ngucapin selamat dulu pada Bang Adi karena udah telah hadir Adi Pratama Junior yang kedua. Selamat Bang. Alhamdulillah kan persalinan lancar. Ya, semoga kedepannya bisa menjadi the next Adi Pratama. Ya, kebetulan emang ngerencanain memang mau punya 2 anak. Alhamdulillah dapetnya laki-laki lagi. Karena ya secara nggak langsung nanti kalau salah satunya atau dua-duanya mau nerusin, siapa tahu ya kan. Iya. Nunggunya tinggi kayak bapaknya atau tinggi lagi ya apa deh. Bukan siapa tahu lagi nih. Nggak perlu diragukan lagi nih mah. Biar basket Indonesia bisa bersaing di ininya secara postur gitu sama orang-orang di Asia gitu ya. Semoga ya Bang. Nunggu banget ini. Amin. Siapa tahu bisa hadir di Taman Podcast. Masih lama ya. Gak tahu kan kalau di Taman Podcast sampai berapa puluh tahun ke depan. Tadinya gue mau ajak, cuman udah pada tidur. Oh ya udah jam 9 ya. Nah, Bang Adi, sebelum kita bahas topik yang mau kita bahas, boleh dong diceritain gimana sih awal basket Bang Adi sendiri? Ya mungkin Rosid sedikit banyak tahu lah. Saya ngawalin karir basket saya di ngawalin karir basket saya tuh di Hang Tua. Dulu namanya Muba Hang Tua Indonesia Muda ya sih. Iya. Muba Hang Tua Indonesia Muda. Seiring berjalannya waktu ya berganti nama, akhirnya waktu terakhir gue main di situ namanya Hang Tua Sumsel. Nah, main basket juga gue sebenarnya gue jujur aja sih, gue sampai sekarang gue nggak suka nonton basket. Kenapa tuh bang? Karena gue nggak mungkin kalau nonton aja gue mungkin karena banyak teman, terus istilahnya gue bisa nostalgia teman-teman lama, mungkin gue masih terus ya. Tapi kalau nonton NBA itu kayaknya gue kurang stuck aja sih. Gitu, nggak tahu kenapa gue nggak se-edik itu sama basket sebenarnya. Itu perasaan itu muncul pada saat udah pensiun atau memang dari dulu? Dari awal karir. Mungkin teman-teman satu tim sama gue tahu ya, kayak Rajo gitu yang benar tahu gue dari dulu. Dan lu kenapa nggak pernah suka sih nonton ini? Ngapain sih nonton orang bosan main juga gitu kan?
suka sama basket ya. Kalau misalnya dibilang kalau passion mungkin bisa, passion kan bisa dibentuk lah ya kalau passionnya. Cuman kayaknya gue cinta itu nggak begitu cinta sebenarnya. Cuman karena waktu itu gue mikir, wah ini istilahnya gue bisa punya apa ya, batu loncatan lah buat karir selanjutnya, atau gue bisa punya relasi nanti gue dulu ya, nanti misalnya gue punya bisnis atau segala macam, gue banyak relasinya gitu. Di basket tuh, di basket gue mikirnya itu dari dulu gitu. Dan ya memang relasi di basket lu tau lah gitu. Alhamdulillahnya kita punya circle yang lumayan bagus gitu, sama-sama saling support lah gitu kan kalau di basket. Jadi ya gue bertahan karena itu juga gitu, karena keyakinan itu sih gitu. Kalau misalnya nonton nggak pernah gue sama sekali. Nonton nggak pernah ya? Dari nggak pernah, jarang banget gue nonton. Paling final itu juga beberapa kali final yang gue tontonin game 1 sampai game 7 atau game berapa, gue nggak terlalu into sama itu gitu. Akhirnya di awal karir gue justru pengennya gue main bola, cuman bokap nyokap waktu itu ya cuman sekedar gitu-gitu aja lah. Lari ke atletik, gue mikir latihannya aduh berat banget, gue harus passion banget lari nih, suka sama lari. Kayaknya enggak, bukan gue deh gitu. 6 bulan gue di situ, padahal rekor gue udah lumayan bagus, tapi gue waktu itu gue mutusin enggak, ketemu Bang Ferry Jupri. Bang Ferry. Ferry Jupri itu salah satu. Darso dulu, Darso. Oh iya, Mas Darso ya. Ketemu Mas Darso. Ya ini ceritanya panjang nih sih, kalau misalnya, tapi gue persingkat aja. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Jadi ketemu Mas Darso lah intinya. Ketemu Mas Darso, terus di situ gue dikenalin ke Bang Ferry. Kebetulan pelatihnya Coach Sahang pada waktu itu, Coach Sahang Johannes Linar. Bang Ferry cuman bilang, lu mau nggak main basket? Ya gue jujur aja gue nggak bisa main basket bang gitu. Gue baru ikut kejuaraan kecil lah di sekolah gitu kan. Cuman pada waktu itu Bang Ferry tuh mungkin nggak tahu ya, nama Bang Ferry justru lu tau lah dengan segala keyakinannya. Dia nawarin gue, ya udah. Kuat banget keyakinannya Bang Ferry. Coba aja dulu. Iya. Bener-bener ya, Bang Ferry itu salah satu orang yang sangat inilah. Bang Ferry, Mas Darso itu salah satu orang yang biasa banget lah di hidup gue gitu. Di karir basket gue ya. Karir basket. Terus terus akhirnya gue dititipin, tapi habis itu nggak latihan langsung di Hang Tua, tapi gue dititipin di Gemaria. Di Gemaria gue dititipin tuh mungkin 6 bulan ya, 6 bulan latihan di junior KO 18, umur gue masih 16 waktu itu. Terus akhirnya sama Coach Net mulai megang Hang Tua Sumsel pada waktu itu, mau Hang Tua dulu megang. Nah dari situ gue mulai dapet kepercayaan lah, istilahnya intinya dia percaya sama gue. Dia cuma ngomong kayak gini banyak banget, Adi lu siap atau enggak, lu mau ambil atau enggak, kalau enggak lu sekalian tinggalin aja gitu. Maksudnya lu harus berani. Saat gue umur 16 tahun waktu itu Rosid, gue umur 16 tahun gue udah main waktu itu. Dipaksa sebenarnya ya, dipaksa sama coachnya. Dalam tanda kutip dipaksa nih. Iya, dalam tanda kutip dipaksa. Lu main pokoknya gitu. Karena dia ngeliat gue mungkin ya basic gue kan atletik, mungkin koordinasi gue bagus, koordinasi gerak segala macam, jadi yaudah ikut aja. Nah pas itu sebelum Liga NBL mulai, lagi ada turnamen namanya Gubernur Cup di Sumantri. Nah di pertandingan pertama gue ketemu Pasifik tuh tim Kobatama waktu itu, NBL Kobatama. Tapi ya Pasifik ikut karena open turnamen gitu. Akhirnya gue main, gue 22 poin, 22 rebound. Umur gue masih 16 tahun. 16 tahun. Waktu itu. Itu latihan apa namanya, pada saat abang pertama kali ikut tanding itu, latihannya persiapannya berapa lama tuh bang? Ya karena sembari persiapan waktu itu 18 tahun, gue habis Popnas, Jurnas, baru gue main di Gubernur Cup. Kalau persiapan ini paling sebulan ya, Rosid ya? Sebulan? Sebulan kayaknya deh. Sebulan nggak sampai 2 bulan kok gue inget kayaknya. Karena waktu itu gue kepotong itu, Popnas, Jurnas, langsung waktu itu persiapan Gubernur Cup 2009-2010 kalau nggak salah. Waktu itu. Nah pertama gue itu, pertama gue 2009 kalau nggak salah, 2009 akhir. Itu
salah satu apa ya, ya istilahnya ya main pro pertama waktu itu umur 16 pada waktu itu. Ya. Tapi apa namanya bang? Dengan persiapan yang kalau aku bilang ya minim lah 1-2 bulan itu untuk atlet basket yang baru pertama. Tapi abang udah berhasil nyetak berapa ya? 22 poin, 20 rebound. 20 poin, 20 poin, 22 rebound. 20 poin, 22 rebound. Ya. Istimewa sih. Ada artikelnya, cuman dicari di Google jauh banget. Waktu itu ada artikelnya, masih ada di Google. Makanya gue juga kaget, maksud gue ya mungkin rezeki juga ya sih. Itu juga gue karena latihan gue nembak masuk, gue under basket, istilahnya gue baru main basket padahal lawannya dulu ya kalau Pasifik lawannya gue nggak begitu ingat, cuman yang masih ada mungkin Dean. Dean Pasifik ya, dia sering main Palembang tuh Dean tuh. Iya, itu dulu boleh tanya deh sama dia tuh Pasifik. Terus lawan Aspak gue 10 poin 10 rebound. Wah. Itu zamannya masih Mas Toib ada, Antonis Joko ada. Jadi gue inget banget, maksudnya rekam jejak karir gue tuh sebenarnya terbilangnya naiknya cepet banget waktu itu. Cepet banget. Tapi pas gue masuk IBL awal-awal gue udah istilahnya nggak begitu kepake reguler pada waktu itu. Waktu itu dicoba di Gubernur Cup aja. Di Gubernur Cup. Padahal gue masih SMA. waktu itu. Gue masih SMA juga pada waktu itu. Berarti waktu itu bang, ada perasaan mungkin walaupun abang pas pertama kali tanding ngerasa wah kayak main basket nih kayak bikin karir aku cepet naik tuh ya bang ya. Tapi yang aku mau tahu nih, gimana prosesnya kalau misalnya pada saat itu prosesnya abang tuh untuk mulai serius banget? Apa pada saat pertandingan itu udah mulai serius atau ada proses yang lain gitu? Prosesnya sebenarnya gini aja intinya sih ya. Gue tuh nggak tahu, gue dari dulu gue nggak pernah takut kalau udah di lapangan. Gue nggak pernah takut sama orang gitu. Mau lu orang mana, gue makanya mungkin kalau misalnya ada cuplikan gue atau di gue main di luar atau main di Indo juga gitu, gue ibaratnya lawan import aja gue nggak takut gitu waktu itu ya. Pada kan waktu itu sering try out gitu segala macam, gue nggak ada rasa takut. Cuman yang gue takut aja, gue takut diri gue sendiri sebenarnya. Gue takut ngecewain segala macam. Cuman kalau sama lawan gue nggak pernah takut. Makanya pas gue main di Hang Tuah pada waktu itu, mungkin yang gue paling respect ya Bang Odong, karena ada kerespekan itu jadi gue nggak bisa cepet gitu. Nah tapi pas Bang Odong pindah, dia tadi ya pindah, gue mulai dipercaya jadi starting five. Nah mulai di situ gue kelihatan lah sama pelatih dan akhirnya kepanggil PON. Terus akhirnya di umur gue ke-20 gue dipanggil timnas pada waktu itu. 20 tahun dipanggil timnas. 2013 ya. 2013. Ya sekarang ada yang lebih muda sekarang, Derek. Iya, Derek ya kan. Dan ada Agassi dan sebagainya itu. Agassi ya. Itu muda-muda banget, makanya gue gila ya anak-anak ini ya. Sekarang udah luar biasa loh. Perkembangannya berarti gila ya. Maksud gue dulu kan basket Indonesia siapa sih yang muda dulu ya? Gue yang kepanggil timnas, gue, Pras, Ragil, Kaleb, 4 orang dulu. Berempat ya dulu. Istilahnya kepanggil timnas ya, 2013 tuh. Tapi sekarang ada Derek, Yuda, ada Arigi, Yesaya. Itu udah siap semua gitu. Makanya ya perkembangan basketnya oke berarti. Nah, ini mumpung belum itu bang, belum belum beritanya belum turun sekarang. Aku mau minta komentar abang tentang yang timnas basket kita yang kemarin, sedikit aja. Gimana kira-kira? Gue asli, gue nonton kalau misalnya ya karena teman-teman gue ya main itu gue nonton ya. Tapi gue nontonnya nggak bisa fokus. Gue nggak bisa terus nonton gitu. Gue ini ntar dulu deh, gue tinggal apa dulu nonton lagi. Tapi gila sih, maksud gue anak ya emas gitu. Maksud gue aja dulu perak susah banget. Udah mati-matian mungkin pada saat itu ya. Udah mati-matian gitu. Tapi memang ya itu, gue dari dulu mikir gila nih kalau gue punya satu naturalisasi, gue bisa kok lawan Filipina gitu. Dan ternyata mungkin basket udah mulai serius ya, pengurus juga udah mulai mendengarkan lah
masukan dari publik gitu ya, dari orang-orang yang cinta basket gitu. Ayo dong, kalau mau basket maju ya udah ayo kita apakah naturalisasi ke atau percepatan yang terbukti. Maksudnya ada media nih, ada siapa tuh namanya yang Afrika itu jadi salah satu apa namanya program mereka untuk akselerasi lah ibaratnya gitu. Dami Diakne itu. Iya, ada media nih. Masih berapa? 17 apa 16 tahun itu Bang ya? Udah waktu diambil 16. 16. Waktu diambil 16. Mainnya udah hampir sama kayak Derek gitu. Prospeknya bagus banget. Terus iya, terus ada Leicester dinaturalisasi, biarpun maksud gue biarpun nggak sesuai ekspektasi yang menurut orang-orang gitu, tapi menurut gue ya itu salah satu keseriusan pengurus basket di Indonesia sekarang gitu. Terus ada siapa namanya Marcus Bolden. Iya, Bolden. Itu menurut gue itu salah satu udah apa ya, itu udah tanda-tanda keseriusan Perbasi sih menurut gue untuk ngurusin ya. Maksudnya orang-orang manajemen basket yang ada di Indonesia gitu, yang megang timnas Indonesia, menurut gue ya udah seserius itu sekarang masih gitu. Dulu belum seserius itu, tapi sekarang udah luar biasa. Ya. Mungkin apa namanya yang kata Abang bilang tadi, menerima kritikan dan masukan dan lain sebagainya yang membangun ya kan, faktor-faktor itu sehingga kita bisa meraih medali emas. Aku jujur Bang, pas waktu nonton itu kebetulan lagi ada syukuran tuh di rumah. Jadi syukuran di rumah sambil ngeliat. Jadi nggak bolos. Ketika kita menang juara, wah pas ke Marcus Bolden yang nembak 2 free throw yang terakhir, terus pemain Filipina sembarang buang ya kan. Wah, sumpah merinding aku. Merinding. Asli, maksud gue aja kan emas gue dapet 2 kali di Asian University. Cuma nggak ada Filipin gitu. Gue aja dengerin lagu Indonesia Raya aja udah mau nangis gue rasanya. Itu dikumandangkan gitu ya di negeri orang gitu. Apalagi ini SEA Games gitu, maksud gue ya oke. Misalnya yang Abraham juga pernah ngomong, Abraham Damargrahita, SEA Games itu adalah event tertingginya basket. Ininya apa namanya buat Indonesia ya? Buat Indonesia. Pride-nya tuh paling tinggi gitu, SEA Games gitu. Itu bisa emas gitu, maksud gue gila, gue merinding nih ngomong. Maksud gue susah banget. Karena gue tahu latihan mereka gimana, gue tahu. Karena gue pernah ikut latihan Coach Atsko, abis itu gue cedera gue kambuh, gue nggak ikut lagi. Itu latihan gila capek banget dan bosen banget. Dan orang-orang tuh banyak yang ya di perjalanan mereka juga banyak yang ngasih kritik segala macam. Lu tuh pada nggak tahu gitu, lu tuh pada nggak tahu proses mereka kayak gimana. Lu bayangin Rosid, lu bayangin ya. Lu abis tanding IBL, lu dipanggil timnas. Itu selama bertahun-tahun, termasuk Pras. Makanya gue selalu ngomong ya, maksudnya sama orang lain. Pras tuh bukannya abis, Pras tuh cuman butuh waktu aja, dan dia buktiin kok di SEA Games kemarin. Orang abis hajar dia segala macem, pas habis itu mainnya gila, orang-orang malah kebungkam semua sama itu. Menurut gua mentalnya Pras sudah beda sama pemain-pemain lain menurut gua ya. Mentalnya tuh udah satu step dari yang lain-lain gitu, dan itu dia buktiin. Dan itu karena juga dia 2013 loh, wasit pertama dia timnas, dan nggak ada pemain yang dari 2013 ke sini yang bertahan sampai sekarang di timnas sampai sekarang. SEA Games kelima katanya waktu aku nonton di TV yang dia diundang di Trans TV itu. SEA Games kelima. Iya. Dari muda banget. 5 kali SEA Games. Iya, beneran kok. Berapa kali SEA Games gue bilang gokil. Gila. Tapi kita mudah-mudahan berharap besar ini sebagai awalan ya Bang ya, bukan sebagai akhir ya. Kita sebagai walaupun ini mengakhiri paceklik kalau boleh dibilang kan, selama 13 kali SEA Games, 13 kali berturut-turut, bukan yang hal mudah bagi aku. Tapi ketika kemarin kita berhasil, mudah-mudahan ini awalan, dan ke depan juga ada FIBA Asian Cup, dan terus juga ada FIBA World Cup. Siapa tahu kan kita
supaya bisa mencetak sejarah lagi ke depannya. Amin, mudah-mudahan. Tapi ada itu nggak bang? Masih ada nggak? Aku nanya nih, ini pribadi ya. Masih ada nggak apa namanya dalam hati kecil Bang Adi ketika udah nih kelihatan timnas apa meraih medali emas, pengen balik lagi nggak sih? Kira-kira. Jujur ya. Iya. Jujur. Gua setelah memutuskan itu kan bukan sesuatu hal yang mudah. Itu benar. pasti butuh kompromi sama diri sendiri, Yeah. butuh kompromi sama istri juga gitu, gimana akan menjalani kehidupan di luar yang ya di basket istilahnya gue udah punya segalanya lah gitu, mulai dari mungkin ya orang-orang tahu gue lah kalau di basket gitu ya, cuman satu sisi gue memang sudah sesiap itu, gue bahkan udah mikirin mungkin dari tahun mulai gue masuk SEA Games tuh gue udah mikirin gue kedepannya mau jadi apa, gue kedepannya harus bagaimana, terus apakah gue harus hidup di basket terus. Kayaknya gue nggak yakin gue bakal sampai lama gitu gue di basket. Gue dari dulu mikir kayaknya ada sesuatu nih di gue gitu yang aduh gue nggak ngerti juga gitu, dan gue udah siap sih, jujur aja udah siap. Dan kalau main basket aja gue karena diajak kantor aja udah. Kalau nggak diajak kantor gue nggak mau main basket juga sebenarnya, karena emang pertama kaki udah sakit, pertama, kedua memang gue nggak ada rasa aduh gue pengen main basket lagi, nggak ada. Karena faktor itu tadi ya, faktor kaki tadi mungkin ya bang. Iya. Dan nggak tanpa ada misalnya nggak kepentok misalnya kaki nggak cedera ya gue tetap main, pasti masih main, karena ya easy money di basket tuh easy money. Iya. Setuju. Tapi kan ya kan di basket easy money gitu. Karena ya lu tahu lah pernah di asrama basket yang lu waktu itu masih junior kan. Iya, junior. Lu makan dapet, tidur gratis, nggak usah bayar gitu-gitu kan. Iya, dan lu dapet duit walaupun mungkin pas lu zaman junior nggak gede, cuman sengaja lu dapet bersih gitu kan. Apalagi yang udah senior gitu. Makanya gue pikir kalau misalnya gue pun nggak cedera ya gue masih tetap main. Cuman kalau misalnya nggak pun, misalnya kaki gue kayak gini pun ya emang gue juga agak main juga nggak apa-apa sebenarnya. Iya. Gitu. Kan sekarang juga udah ada usaha. Ya dikit-dikit lah. Iya. Ya kan. Ada apa namanya dalam tanda kutip ada easy money yang lain. Ya easy lah. Karena kalau ya gue ngerasain pas gue habis kelar basket, maksud gue ya gue bisnis kan gue harus mulai dari nol lagi. Iya bang. Harus benar-benar dari nol lagi kan. Gue harus mikirin gimana cari capitalnya. Iya. Gue harus mikirin bla 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 segala macam. Jadi ya kalau di basket kan gue udah dapet istilahnya ya keahlian gue di basket. Iya. Terus ya gue nggak usah ribet-ribet bikin stand lagi atau apa segala macam gitu Rasid. Iya. Ya kan? Ada apa namanya? Udah ada personal brandingnya tersendiri gitu loh. Iya. Iya. Gue tinggal bawa badan, gue tinggal nego segala macam, udah main. Iya. Ya, kalau di bisnis kan beda. Ya tapi gue sambil belajar juga sih. Maksudnya gue kerja juga, gue bisnis juga. Gue pengen tahu sejauh mana nih gue bisa gitu. Gitu aja sih, simple gitu aja. Tapi yang ini ya, apa namanya yang pengen aku tahu lagi bang, ini kan abang bisnis nih. Nah kita ini agak beda ya. Kalau aku kan sebelum ngomong sama abang, ngobrol sama abang kan sempat research di apa namanya di YouTube. Apa yang udah pernah dibahas ya kan, apa yang belum. Nah ini apa namanya aku pengen bahas ketika abang nih usaha, ya kan. Kemudian juga ada kerja. Itu ngabungin itu dua hal itu biar nggak apa ya, nggak tumburan itu gimana sih kira-kira? Tumburan tuh bentrok lah ya. Iya bentrok, biar apa namanya, biar lancar gitu loh bang. Iya. Nah ini juga ya, apa namanya, gue juga otak gue sebenarnya penuh juga sebenarnya Masih. Iya. Gue tuh di dalam keseharian gue ngejalanin empat tempat yang berbeda. 4 tempat bang. PJ juga, trainer PJ, gue trainer big man di PJ. Gue kerja juga, gue apa namanya bisnis gue tuh di kuliner tuh di Fumo, dan satu lagi
ada di Depok Heroes, akademi gue. Jadi dalam 1 minggu ya gue harus bagi waktu. Tapi pada intinya dulu, makanya ini mungkin bisa jadi apa ya? Gue sharing aja kali ya, maksudnya saat gue main dulu tuh gue udah mulai nyoba-nyoba kayak gitu. Gimana caranya gue bisa, ya kan gue dulu punya barber gitu, itu tempat gue belajar lah, S2 gue lah ibaratnya gitu. S2 gue ya dulu sambil gue basket, sambil gue bisnis. Dibilang berjalan, cuman capeknya luar biasa. Capeknya luar biasa. Ya lo bayangin, lo habis latihan dari pagi sampai siang. Lu siang dari gue kan barber gue di Depok waktu itu. Gue dari Senayan ke Depok. Lama-lama gue hancur badan gue. Capek banget. Dan waktu itu kan belum sistem kasir, sistem keuangan finance kan belum kayak sekarang ya. Gampang bisa di-track lewat HP, terus CCTV bisa lewat HP sekarang. Kalau dulu kan susah. Makanya gue harus benar-benar datang ke situ. Dan itu capek banget. Tapi bisa nggak? Bisa. Asal ya tahu batasnya kita lagi capek atau enggak ya. Kalau kita capek kita istirahat. Kalau gue udah bisa di titik itu sekarang. Jadi kalau gue capek nih, tuh gue mikir dulu ya, gue istirahat dulu, capek nih gitu. Jadi ya udah tahu sendiri plot-plotnya di mana. Tapi ada tipsnya nggak sih bang? Memang bisa sih. Memang kalau ngomong kan kalau kita berbicara emang bisa. Tapi mungkin ada tips tersendiri dari Bang Adi. Kira-kira. Kalau gue belajar dari bisnis gue yang lama ya, maksud gue juga masih kecil-kecilan lah, bisnis gue masih kecil-kecilan lah, ibaratnya nggak yang gimana. Cuman pada intinya selama lu masih mau dan lu masih mau belajar terus gitu, pasti berjalan sih gitu. Kalau misalnya lu cuman di awang-awang doang, aduh gue pengen punya ini deh, pengen punya bisnis deh gitu, apa ya, cuman dipikirin mulu nggak dijalanin ya susah. Iya sih benar. Ya kan lu kan pasti punya tujuan nih. Kalau gue kan tujuan gue ya, gue mungkin nanti gue nggak mau ngikut orang terus, gue pengen istilahnya berdikari lah gitu. Ya gimana caranya gitu ya, gue harus pupuk dari sekarang nih, apa ya, dengan gue bisa bagi waktunya, terus dia ke planning semua gitu. Karena di yang kuliner itu, yang F&B itu, gue pun ada partner gue sepupu gue. Terus di Depok Heroes juga ada partner gue juga, yang teman-teman gue yang emang pelatih Depok sama orang yang ngurusin orang-orang Depok. Jadi ya udah, lu urusin ini, tapi nanti sewaktu-waktu ada trouble atau ada apa ya, gue ikut turun gitu. Jadi udah istilahnya udah autopilot. Gitu, aku ngambil kesimpulan ini berarti dari yang abang waktu pertama kali bisnis barber yang dari Senayan ke Depok tiap hari itu, mungkin dari situ mulai dapat pengalamannya bang. Nggak bisa kayak gini terus ya, mungkin dari situ ya bang. Benar. Berarti emang benar ya, experience is the best teacher ya, memang benar-benar bang ya. Iya benar, setuju. Karena ya gue nggak bisa berjalan juga tanpa orang-orang ini. Dan kan kita ketemu orang-orang itu yang kita ajakin bisnis, pasti ya kita harus percaya sama dia juga harus percaya sama kita gitu. Jadi saling membutuhkan aja gitu sih. Saling percaya aja. Bener-bener ya, kapan lagi ya dapat tips bisnis dari Bang Adi? Masih banyak yang lebih gila dari gue, cuman ya itu yang sekedar yang gue jalanin aja sih. Iya. Tapi mudah-mudahan semoga menginspirasi bang. Termasuk aku juga kan sekarang lagi bergerak di itu juga, bisnis juga. Jadi bisa belajar dari Bang Adi juga kan. Gitu. Mudah-mudahan lah sama rezeki. Sama ngobrol sama orang. Ngobrol sama orang ya bang. Banyakin ngobrol sama orang. Karena gue dari dulu ya gue nggak begitu suka mana-mana gitu ya. Maksudnya gue ke mall segala macam gue malas. Gue lebih suka ya gue datang ke rumah orang, gue ngobrol gitu aja kalau gue. Jadi ya ketemunya di rumah orang, kalau nggak ya di tempat gue nih. Sekarang karena gue ada tempat di tempat sumo biasanya kalau misalnya kumpul lu, ya udah gitu. Banyakin itu aja. Luar biasa sekali. Kita balik lagi ke basket bang. Iya. Boleh. Jadi tadi udah abang bahas juga tentang timnas. Nah aku mau tahu dong, kira-kira
pengalaman pertandingan nih yang paling berkesan buat Bang Adi itu apa sih? Waktu main di timnas. Timnas ya mungkin timnas iyalah. Timnas tuh gue 2015 ya berkesan lah buat gue karena gue kan ikut SEA Games 2 kali dan itu ternyata SEA Games terakhir gue 2015 pada waktu itu ya. Itu luar biasa ya karena ya gue dapet perak pada waktu itu dan gue mengulang kisah 2007 dulu gitu. Maksud gue orang-orang yang gue tonton dulu gue nonton dengan penonton basket Indonesia cuma sebat dan gue main gitu-gitu doang. Wah gue ngeliatin Nelly Purwanto pas main IBL, wah katanya ini ternyata ada yang masuk timnas kayak Densu gitu-gitu. Wah gue mengulang 2007 nih, idola-idola dulu lah gitu. Itu berkesan banget. Terus sama juara IBL karena selama karir gue sekali juara itu di Pelita Jaya dan itu lagi masa-masa Pelita Jaya lagi ibaratnya lagi cara materi pemain nggak kayak 2016-2015 tapi di 2017 kita bisa juara. Menurut gue itu itu salah satu hal yang dan percaya nggak percaya Rashid gue tuh itu gue udah cerita juga di YouTube orang gitu ya. Gue tuh di malam terakhir gue sebelum kita juara tuh gue kan kaki gue sakit ya. Gue sampai nggak bisa napak, sakit banget lagi waktu itu. Disuntik sama dokter waktu itu pakai painkiller, akhirnya gue bangun terus wah enakan nih, tapi pas di pertengahan itu gue mimpi gue juara gitu dan itu beneran juara hari itu. Jadi itu benar-benar juara. Itu gue masih inget banget karena itu ada saksinya, ada koming. Nih gue mimpi juara, amin gitu ya, terus besoknya juara dan itu berkesan banget. Habis itu dapat jalan-jalan juga kan ke US. Wah itu pengalaman pertama gue ke US dari hasil kita juara itu puasnya double sih. Double. Gitu. Belum lagi yang itu ya Bang ya, apa namanya? Yang berhasil menjuarai Asian University Games. Oh iya. Itu juga aku nonton juga itu. Itu boleh diceritain sedikit nggak Bang? Pengalaman waktu itu Bang. Wah itu 2000 kita dua kali ya juara Asian Games sih 2 kali ya. Di Indonesia waktu di Palembang kalau nggak salah ya, gue lupa kalau inget. Di Palembang kita juara, dapat emas. Di Singapura yang kedua itu kita dapat emas juga. Jadi gue ikut 3 kali, pertama dapat perak, 2 dapat emas, ketiga dapat emas. Itu juga luar biasa karena tapi ini ada Filipina. Kalau Filipina mungkin beda ya. Cuman waktu itu puas banget karena kan Thailand juga di level university-nya juga oke juga. Kita bisa kalahin dia sih. Kita ketemu Thailand 2 kali kalau salah di AUG, jadi berkesan juga sih. Tapi kenapa kalau di Asian University Game Filipina nggak ikut ya Bang? Memang nggak ngirim perwakilan dia atau gimana? Ya dia nggak ngirim perwakilan. Di situ. Karena itu kan event apa ya? Ibaratnya event nggak begitu sebenarnya nggak begitu prestis lah. Jadi ikut bagian. Kayaknya dia pernah ikut cuman beberapa kali aja. Iya. Gitu. Wah ini lumayan banyak juga ini udah sharing cerita. Kalau aku mau tanya yang tentang kenapa Kak Adi Bang Adi pensiun muda itu udah banyak di YouTube. Iya, makanya kan ini aku sengaja mikir kan sambil ngeliatin dari pagi tadi kan apa ya ini pertanyaan dan hasil ada ini sharing tentang bisnis kan kapan lagi kan. Nah mungkin Bang pertanyaan terakhir sebelum kita tutup Bang, apa yang kata Rashid tadi di awal, ini pesan-pesan untuk anak-anak main basket muda. Jika ada nih Bang pemain basket muda yang dari daerah manapun, mau dari Sumsel, mau dari provinsi yang lain, pengen naik ke liga profesional, kira-kira apa bekal yang harus dibawa? Sebenarnya ya gue beberapa ini, maksudnya gue kan pernah ada program namanya coaching klinik jalan-jalan juga dulu Rashid. Terus gue sama Kale sama Firman waktu
gue jalan muter ke Jawa Barat, baru Jawa Barat sih sayangnya gitu. Tapi animo anak-anak ini sangat-sangat bagus antusiasnya. Dan menurut gue sayang kalau itu nggak dibangun. Sebenarnya kalau buat adik-adik gitu ya yang di daerah nggak ada kata apa yang nggak bisa sih gitu. Ya udah terbukti sama Abraham dan Margarita yang dari Bangka atau Belitung ya, Bangka ya, dia dari Bangka. Itu maksud gue bisa, dan dia salah satu pemain terbaik di Indonesia sekarang menurut gue. Masih Abraham ya untuk sekarang gitu, pemain terbaik ya. Maksudnya pertama sekarang Derek pertama. Kedua ya Abraham gitu ya. Menurut gue masih levelnya udah di situ gitu. Berarti kan bukan nggak mungkin anak-anak dari daerah yang istilahnya yang jauh dari Jakarta atau jauh dari Pulau Jawa tuh sebenarnya bisa aja. Cuman yang membedakan mereka adalah mereka konsisten atau enggak sama mau apa enggak, itu aja yang membedakan, yang akan membedakan anak itu. Karena kalau gue lihat lu Abraham dan Margarita aja masuk IBL, maksud gue ya dengan size dia yang segitu, kalau dia nggak bisa nembak nggak akan bisa kayak sekarang gitu. Walaupun dia ngandelin nyeruduk aja, ngandelin attack-nya doang, tapi nembaknya nggak dilatih sih nggak akan kayak sekarang gitu. Tapi karena dia, gue tahu latihannya gila, gue tahu orangnya pede banget, terus gue tahu orangnya juga dia persisten banget, dia latihannya rajin gitu, dan itu yang membedakan dia sama orang lain gitu. Dan kalian kalau tahu nih, ya nggak usah jauh-jauh deh, temennya yang tadi kita sebut Prastawa dengan tinggi 172 cm. Mungkin orang beranggapan gini, wah bapaknya siapa dulu, ibunya siapa dulu. Tapi kalau dari kecil dia nggak mau gimana? Iya sih, bener juga. Susah juga gitu kan. Iya kan? Percuma kalau bapaknya timnas segala macam tapi anaknya nggak mau. Iya, gimana? Iya, Pras tingginya cuma 172. Pras tingginya cuma 172 dan sejago itu gitu, maksudnya no excuse lah sama orang-orang yang wah gue dari daerah, gue nggak punya sepatu, gue beli di mana segala macam ya. Sekarang udah ada Tokped, nggak usah ribet-ribet, banyak sepatu murah sekarang. Wah, gue nggak ada lapangan segala macam. Ya gimana caranya? Makanya gue selalu pesen sama temen-temen gue yang dulu IBL tapi yang dia di daerah. Gue bikin Depok Nation di Depok waktu itu karena gue pengen tuh basket tuh ada wadahnya di daerah. Nah, gue selalu pesen sama temen-temen gue yang di daerah, majuin basket di daerah lu, karena kita nggak pernah tahu, mungkin mereka nanti kenal kita, terus mereka pengen latihan di komunitas kita segala macam, mereka kebantu karena akses kita langsung gitu kan ini. Dan kalau bagus pasti kita rekomen gitu. Itu sih. Dan alhamdulillah sekarang udah ada satu orang di tempat gua dulu yang istilahnya pernah main di tempat gua di Depok Nation. Sekarang dia lagi kuliah di Perbanas, dan itu bukan ini ya, tapi gue rekomen ke pelatihnya, dan pelatihnya waktu itu langsung WhatsApp gue, boleh tuh anak itu. Ya alhamdulillah karena koneksi itu relasi tadi ya bang ya, relasi tadi. Ya intinya aku ambil kesimpulan dari Bang Adi ngomong tadi, jangan berhenti untuk kerja keras, usaha dan doa mungkin ya bang ya. Jangan pantang menyerah, walaupun kayak Abraham dan Margarita itu walaupun dia dari daerah, bukan nggak nutup kemungkinan bisa juga naik IBL, bahkan juga bisa jadi pemain andalan di timnas Indonesia. Pokoknya semangat terus untuk sahabat-sahabat Tambaners yang lihat podcast ini, sangat itu sekali kalau aku bilang ada tips-tipsnya, ada sharing dari mantan pemain timnas Indonesia yang sangat aku idolain. Wah, luar biasa sekali pokoknya. Ya semoga aja podcast kita ini bang menginspirasi sahabat-sahabat Tambaners yang lainnya. Pokoknya itu loh bang. Terima kasih udah ngobrol kurang lebih 40 menit sama Rashid. Sangat-sangat terima kasih abang udah mau diajak ngobrol di tengah-tengah kesibukan abang yang selama seminggu yang tadi cerita tapi masih sempat yang ngobrol. Wah, terima kasih banget ini bang. Pokoknya buat sahabat-sahabat Tambaners jangan lupa saksikan episode Tamban Podcast yang lainnya.
Tetapan Podcast, all body have a story. Thank you Bang Adi. Ya, thank you. Ya. Nah. Yo.